Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita serukan revival terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Ketiga hal ini kiranya terus kita hidupi dan terus kita tunjukkan kepada dunia ini sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dari segenap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Dan oleh karena itu mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8 saya bacakan untuk kita bersama-sama. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sekali lagi, dan mari kita hafal ayat ini dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya. Aku senantiasa memandang Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Puji Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah Pandang Tuhan. Bapak Ibu masih ingat satu pujian? Ku selalu pandang kepada Tuhan. Ya, ku selalu memuji Dia. Kiranya selain kita mendengarkan firman Tuhan ini, pujian itu selalu kita agungkan, kita naikkan kepada Tuhan supaya mengingatkan kita bahwa dalam sepanjang kehidupan kita harus selalu memandang Tuhan. Apapun keadaan hidup kita, Tuhan itu harus terutama yang kita pandang. Lalu kalau kita punya masalah, apa kita tidak boleh merasakan masalah kita? Boleh Bapak Ibu Saudara, tapi tetap pandang Tuhan. Nah kalau begitu, dalam setiap aspek kehidupan kita harus senantiasa pandang Tuhan, memandang Tuhan. Mengapa begitu pentingnya memandang Tuhan dalam seluruh kehidupan kita? Nah kita menyimak kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 8. Dikatakan, aku senantiasa memandang Tuhan. Ini pemazmur Daud berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Karena pemazmur di dalam pengalaman hidupnya atau dalam setiap hal-hal yang dia alami dalam kehidupannya. Ketika dalam tekanan, dia berkata, aku selalu memandang Tuhan. Kenapa? Dan kenapa dalam kehidupan kita harus juga tetap memandang Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Yang pertama dikatakan karena Tuhan itu ada di sebelah kanan kita. Yang pertama Dia di sebelah kanan kita. Dia di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Saat ini apakah Bapak Ibu Saudara sedang berdiri, duduk atau berbaring sambil mendengarkan renungan 79 ini? Mana sebelah kanan Bapak Ibu Saudara? Di situ ada Tuhan. Pemazmur berkata, di sebelah kananku ada Tuhan. Ini alasan mengapa pemazmur selalu memandang Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak jauh. Dia di sebelah kanan saya. Sebelah kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia di sebelah kanan kita. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Di sebelah kanan kita, Dia lebih tahu apa yang terjadi, bahkan Dia lebih tahu apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, beberapa hari ini bahkan tadi saya berbicara dengan teman saya. Dia mengingatkan setiap pemberian baik dari orang-orang yang kami kasihi dan kami sama-sama mendapat diberkati bersama-sama. Bahkan juga mengingat murid-murid yang sudah 5-6 tahun yang lalu. Saya sangat terbatas mengingatnya. Dia memberikan, menceritakan ciri-ciri orang tuanya, anaknya. Tapi saya maksimal berusaha mengingatnya. Ada yang saya ingat, tetapi ada beberapa yang lupa. Mungkin kalau bertemu akan ingat kembali. Nah itu adalah salah satu contoh bahwa kita terbatas. Ingatan kita, bahkan ingatan kita terhadap hal-hal yang sudah pernah terjadi sekalipun dalam hidup kita tidak mampu kita ingat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kehadirannya di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, di sebelah kanan kita, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu, Dia mampu mengetahui hari depan kita. Sejam kemudian Dia sudah tahu, bahkan kita tidak tahu sama sekali
sehari kemudian kita tidak pernah tahu karena kita hanya sebatas merencanakan sesuatu yang kita akan lakukan pada jam berikut atau hari-hari berikut dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan pun mampu tahu di depan kita, Dia tahu apa yang di belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kehadirannya di sebelah kanan kita untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Dia Allah yang tahu setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan bahkan yang sudah berlalu. Dan juga kehadirannya di sebelah kanan kita. Dia adalah Allah yang Maha Hadir. Dia tidak hanya hadir dalam 1 jam, lalu 2 jam kemudian Dia hadir ke sebelah kanan orang lain. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir. Hadir dalam arti tidak terbatas ruang dan waktu. Dia selalu hadir. Kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia selalu ada setiap waktu. Dia senantiasa ada di sebelah kanan kita. Pagi, siang, sore, malam, hari. Dia selalu ada. Ada juga lagu sekolah minggu berkata, ku naikkan syukurku. Ya, pagi, hari, siang, sore, malam, hari. Dia Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita. Dia ada di sebelah kanan kita. Selalu hadir dalam kehidupan kita. Untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan keamanan, untuk memberikan ketenteraman dalam kehidupan kita. Dan terlebih kehadirannya di sebelah kanan kita untuk menghilangkan segala khawatir kita, segala kecemasan kita, segala keraguan, ketakutan kita. Dia menggantikan dengan sukacita. Sukacita yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat baru, memberikan kita dorongan yang baik untuk selalu pandang Tuhan, selalu memandang Tuhan dalam situasi apapun. Sebab Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita ada dalam masalah, kenapa saya tekankan dalam masalah? Karena ketika orang mengalami masalah itu paling tidak menyenangkan, paling tidak membuat kita enak. Berbeda ketika kehidupan kita mendapatkan hadiah, memperoleh gift, mendapatkan hal-hal yang membuat kita bahagia, senang. Tentu tidak menyakitkan, karena itu sukacita. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Allah yang Maha Hadir. Kehadirannya di sebelah kanan kita untuk memberikan ketenangan, ketenteraman, keamanan di dalam kehidupan kita. Perlindungan 24 jam. Tidak pernah berhenti, non-stop. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kehadiran Tuhan di sebelah kanan kita. Saya juga merenungkan, mungkinkah nenek moyang kita di Indonesia ini, karena juga digenapi oleh firman Tuhan, ada dalam firman-Nya bahwa Allah hadir di sebelah kanan kita, maka kita orang Indonesia ketika memberi dengan tangan kiri itu dipandang kurang layak atau kurang sopan. Tetapi ketika kita memberi dengan menggunakan tangan kanan kita dianggap lebih tepat dan sopan, Bapak Ibu Saudara ya. Sebab juga Tuhan ada di sebelah kanan kita. Dia melihat setiap tindak tanduk kita, setiap hal yang kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan yang kita pikirkan, terlebih hal yang terlupakan oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Hal yang pernah terjadi dalam hidup kita, bahkan yang belum pernah terjadi. Kehadirannya, kemahatauannya, Dia mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Dan mengapa kita harus memandang Tuhan? Alasan yang kedua, yang pertama tadi Dia di sebelah kanan kita. Yang kedua, Dia sumber kekuatan, Dia sumber sukacita kita. Haleluya. Katakan dalam diri Bapak Ibu Saudara, saya mau pandang Tuhan. Sebab Dia kekuatanku, Dia sumber sukacitaku. Siapapun kita, ada saat-saat kita lemah. Ada saat-saat kita tidak kuat, tidak berdaya Bapak Ibu. Kita letih, kita lesu, kita berbeban berat. Tetapi ketika kita pandang Tuhan, kita seolah-olah menerima sesuatu aliran yang sejuk, kekuatan yang baru. Dan membuat kita bangkit. Dan kita dapat berkata, Tuhan terima kasih. Tanpa Tuhan apalah artinya hidupku. Tanpa Tuhan semua akan sia-sia dalam hidupku. Pandang Tuhan dalam setiap apapun Bapak Ibu yang terkasih. Kadang-kadang di dalam memandang Tuhan Bapak Ibu,
Orang yang di dalam Tuhan meskipun mendapatkan atau diizinkan Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin itu masalah, tekanan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi percayalah, di balik itu semua Tuhan sedang memperlihatkan kita karya yang besar. Tuhan sedang mempersiapkan kita dan mempercayakan kita pekerjaan yang besar untuk kita lakukan. Sebab orang yang mampu dan sanggup melewati masalah, dia sedang melakukan perkara besar di hadapan Tuhan. Sebab dia sumber kekuatan dan sukacita kita. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus memandang Tuhan? Bukankah setiap hari yang kita pandang handphone kita ya, atau TV atau apapun yang menyenangkan ketika kita lihat. Tapi firman Tuhan hari ini menasihatkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya selalu pandang kepada Tuhan. Mata kita memandang Tuhan. Yang ketiga, alasan kita harus selalu pandang Tuhan, karena kehadirannya membuat kita teguh dan tidak goyah. Pemazmur berkata pada ayatnya yang terakhir, dia katakan, aku tidak goyah. Daud lebih dari 10 masalah, bahkan lebih kalau Bapak Ibu hitung, mungkin banyak sekali Bapak Ibu ya masalah yang menekan kehidupan Daud. Tapi dia berkata, aku tidak goyah. Dan memang dia tidak goyah Bapak Ibu Saudara. Sebab apa? Dia selalu memandang Tuhan dalam langkah kehidupannya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari terus pandang Tuhan. Apapun keadaan kita, dalam situasi apapun, pandang kepada Tuhan. Sebab dia hadir, dia ada di sebelah kanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia adalah Allah, sumber kekuatan dan sukacita kita. Yang ketiga, kehadirannya membuat kita teguh dan tidak akan membuat kita goyah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menyaksikan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Puji Tuhan, Immanuel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat teguran firman-Mu, buat nasihat firman-Mu pada hari ini, untuk kami terus pandang Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, baik dalam sukacita, dalam keadaan duka cita, dalam persoalan masalah yang kami alami, Tuhan mampukan kami untuk kami terus pandang kepada Tuhan. Sebab di dalam Engkau kami memperoleh kekuatan, bahkan Engkau memberikan kami jalan keluar yang indah dan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan, sebab Engkau yang menjanjikannya adalah setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin.